Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin mempresentasikan materi tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual SAP, PSAP 1, 2, 3, 4, dan PSAP 5, 6, 7, dan 8. Kami dari kelompok 13, saya sendiri bernama Muhammad Habib Triirianto. Kemudian pemateri pertama nanti ada Stefani Agustina Penipalan. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, yang ketiga ada Maria Triatna Ina Abon. Nama saya Stefani Agustina Penipalan dengan NIM 231011202010 ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi publik. Pengertian dan peran utama standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah seperangkat prinsip prosedur dengan pedoman akuntansi yang digunakan pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Peran utama standar akuntansi pemerintahan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menjadi pedoman penyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, menjadi dasar auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menggunakan informasi. Yang keempat, menjamin konsistensi, komparabilitas, dan kendala laporan keuangan. Yang kelima, menjadi acuan dalam penyusun sistem akuntansi pemerintah. Berikut ada perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perkembangan standar akuntansi pemerintah di Indonesia PP nomor 24 tahun 2005 menerapkan basis kas menuju akrual. Yang kedua, PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 dengan penerapan basis akrual penuh. Standar ini mencakup kerangka konseptual dan 12 pertanyaan standar akuntansi pemerintahan. Konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual adalah dasar penyusun dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, berfungsi sebagai pedoman bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, dan auditor pengguna laporan. Tujuannya menyediakan acuan untuk memecahkan masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar dan menjamin laporan keuangan sesuai akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Adapun pengguna laporannya adalah masyarakat, DPR atau DPRD, BPK, lembaga pengawas pemberi donasi, dan pemerintah. Ada komponen laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi pemerintah 01. Dibagi menjadi 7, yaitu 1. Laporan relasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. SAP 01 membahas tentang penyajian laporan keuangan. Isi dan pokok tujuannya mengatur penyajian laporan keuangan umum berbasis akrual agar dapat diperbandingkan antar periode dan antar lembaga. Kemudian PSAP 02 berisi tentang laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk menilai kinerja keuangan dan akuntabilitas. Kemudian PSAP 03 berisi tentang laporan arus kas, di mana tujuan dan isi pokoknya menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian PSAP 04 berisi tentang catatan atas laporan keuangan, memberikan penjelasan rinci kebijakan akuntansi serta informasi tambahan untuk meningkatkan transparansi. Lanjut ke PSAP 05 mengenai akuntansi persediaan. PSAP 05 ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan perlakuan akuntansi persediaan agar laporan keuangan pemerintah transparan dan andal. Persediaan adalah aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung operasional atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh, barang perlengkapan untuk operasional, barang untuk program kepada masyarakat,
atau barang produksi atau WIP untuk diberikan kepada masyarakat. WIP ini adalah barang setengah jadi. Kemudian B, pengakuan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi di masa depan dapat diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Contohnya adalah ATK yang masih digunakan. Ini bukan ATK yang rusak, jadi masih memiliki nilai di masa depan. Ini berarti diakui sebagai persediaan. Kemudian pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Contohnya adalah pada saat pembelian barang operasional yang statusnya harus sudah sampai tempat atau dinas, baru bisa diakui persediaan. Kalau baru pemesanan, itu tidak bisa diakui sebagai persediaan. Kemudian C, pengukuran. Pengukuran disajikan dengan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Disajikan dengan biaya standar apabila memproduksi sendiri. Disajikan dengan nilai wajar atau nilai pasar barang tersebut jika diperoleh dari donasi atau rampasan. Kemudian yang D, pengungkapan. Di pengungkapan ini mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran, baik tadi biaya perolehan, biaya standar, ataupun nilai wajar. Kemudian berisi penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang WIP atau setengah jadi yang dimaksudkan untuk masyarakat. Kemudian berisi juga jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang rusak. Lanjut ke PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 06 ini mengatur perlakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu mengatur perlakuan akuntansi pemerintah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi itu sendiri adalah penanaman dana pemerintah untuk memperoleh pendapatan atau manfaat sosial di masa depan. B, pengakuan. Diakui sebagai investasi jika memberikan manfaat ekonomi atau sosial dan nilainya dapat diukur secara andal dan diakui sebagai pendapatan investasi. Kemudian C, pengukuran. Jika investasi dengan pasar aktif. Pasar aktif ini adalah seperti saham, obligasi, atau reksadana yang tercatat di bursa. Jika investasi dengan pasar aktif, maka diperhitungkan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajarnya. Jika investasi tanpa pasar aktif, maka menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Contoh investasi pada korporasi atau usaha swasta tertutup, pada BUMD atau anak perusahaan, atau saham perusahaan yang tidak terdaftar di bursa. Nah, itu dimaksud dengan investasi tanpa pasar aktif. D, pengungkapan. Yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi untuk penilaian nilai investasi, kemudian pengungkapan jenis-jenis investasi, kemudian perubahan harga pasar, penurunan nilai investasi dan penyebabnya, kemudian mengungkapkan pos-pos investasi yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Maria Triatnaina Abon dengan NIM 231011202011. Saya di sini akan menjelaskan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang pertama, definisi dan tujuan. Tujuan PSAP 07 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, meliputi pengakuan penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintah dan memiliki masa manfaat selama 12 bulan. B, pengakuan. 1. Diakui jika berwujud. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Memiliki biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. C. Pengukuran. Aset tetap biasanya dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka digunakan nilai wajar saat aset perolehan. Nilai dianggap andal apabila ada bukti transaksi seperti bukti pembelian. Yang berikut pengungkapan D. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua,
Konsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. A. Definisi dan tujuan. PSAP 08 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan, mulai dari identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasi sebagai KDP, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, serta penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Ruang lingkup KDP adalah suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam satu jangka waktu tertentu. Baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara sewa kelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini. B. Pengakuan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. 3. Dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. C. Pengukuran. Dicatat dengan biaya perolehan. Jika biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat dikontribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, biaya yang dapat dikontribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain terkait konstruksi. D. Pengungkapan. Yang diungkapkan yaitu yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut: tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima, retensi.